mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku, ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk, tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk. Nah, permasalahan kenakalan sebetulnya, kenakalan remaja itu menurut kami, ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan. Bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Nah, ada nggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, dan lain sebagainya. Nah, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama. Yang kedua, apakah ada jaminan dengan dibawa ke barak militer ini, masalah kenakalan itu akan terselesaikan? Kan nggak ada jaminan juga. Apalagi kurikulum untuk pendidikan di militer itu tidak diuji, tidak terbukti ampuh atau tidak. Nah, kurikulum maupun metode pendidikan yang baik untuk anak terkait dengan permasalahan siswa dan lain sebagainya itu sudah lengkap diatur oleh Kementerian Pendidikan. Guru juga tahu metode dan lain sebagainya. Jadi ketika dibawa ke barak militer, itu saya rasa ini sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi bukan memanusiakan manusia, tetapi memiliterkan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak ada satupun payung hukum yang membolehkan militer untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu nggak ada satupun pasalnya atau payung hukumnya. Nah, dilihat dari sini, kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Kami menduga bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai gubernur, karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar hak asasi manusia. Nah, untuk itulah kami mengadukan beliau ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, sobat semuanya, itu dia tadi ya alasan dari siswa tersebut melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM. Menurut orang tua itu, dia tidak setuju jika siswa dalam kategori nakal ini dikirim ke barak militer. Karena tentu saja siswa ini bukanlah tanah liat yang harus dibentuk, tetapi kita harus bimbing dan kita turuti kemauannya. Nah, ini kadang-kadang aneh ya. Jika seorang anak kita turuti saja kemauannya, pengen motor kita turuti, pengen jalan-jalan kita turuti, pengen HP mewah kita turuti, pengen ini kita turuti. Itu tentu saja cara mendidik yang salah. Itu sama saja dengan memanjakan anak, dan jika anak dimanjakan akan timbullah pembangkangan ya. Karena seperti yang kita tahu ya, banyak sekali kasus-kasus anak yang melawan kepada orang tuanya karena kemauannya itu tidak dituruti. Nah, berarti dalam hal ini orang tua sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik anaknya. Nah, kemudian tadi orang tua siswa ini dia mengatakan katanya dikembalikan lagi ke sekolah. Banyak juga kasus-kasus di sekolah, murid-murid ini malah melawan kepada guru ya. Ketika gurunya memberikan hukuman, dia melawan. Ataupun ketika gurunya memberikan hukuman berupa latihan fisik ataupun hormat bendera, dia tidak terima dan melapor kepada orang tuanya. Ya, sehingga orang tuanya itu menuntut pihak sekolah ataupun menuntut gurunya. Nah, jadi ini solusinya sudah tidak bisa lagi dididik orang tua, sudah tidak bisa lagi dididik di sekolah. Ini dan kategorinya anak-anak ini sudah bengal, sudah nakal ya. Jadi mungkin ya guru juga mendidik secara disiplin ataupun secara sedikit agak kasar, agak sulit juga mendidiknya ya. Mau menjewer juga dia bingung karena nanti takut dia dituntut oleh orang tuanya. Makanya orang tua itu jangan terlalu ikut campur masalah anak di sekolah. Biarlah guru yang menyelesaikan cara mendidik anak di sekolah. Nah, tetapi kan orang tua zaman sekarang beda. Dia malah membela anaknya walaupun anaknya salah. Nah, hal itulah yang mendasari Kang Deddy Mulyadi mengirim
siswa-siswa nakal ini ke barak militer. Nah, kemudian orang tua siswa ini katanya Kang Deddy Mulyadi ini menyalahkan wewenang ya sebagai gubernur Jawa Barat. Karena menurut dia Kang Deddy Mulyadi ini telah melanggar HAM. Nah, padahal beberapa waktu yang lalu Menteri HAM Nataleus Pigai telah menyatakan jika program Kang Deddy Mulyadi yaitu mengirimkan siswa-siswa nakal ke barak militer ini tidak melanggar HAM sama sekali. Nah, bagi sobat yang belum tahu pernyataan dari Menteri HAM Nataleus Pigai ini mengenai kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini, kita simak sama-sama pernyataan dari Menteri HAM Nataleus Pigai terkait kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang mengirim siswa nakal ini ke barak militer. Selengkapnya. Jadi gini ya, yang terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM ya. Karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplin. Sepanjang tidak melakukan corporal punishment yang dulu, zaman dulu, di sekolah kami yang sudah senior-senior ini, kalau guru mau didik kami kan cubit telinga, dia pukul, ya, atau pukul kakinya supaya kami disiplin, atau supaya kami robah. Itu namanya corporal punishment. Boleh lihat di Google supaya lebih jelas. Kalau itu, menurut saya, keyakinan saya di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Nah, itu sikap kami. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau itu berlangsung uji coba pertama ini bagus, ya kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia. Kalau bagus, tetapi kita semua tentu mendorong supaya mereka yang akan dididik, sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM. Kemudian di dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab. Nah ya, kita bisa mendengar sendiri ya pernyataan dari Menteri HAM Nataleus Pigai jika memang program Kang Deddy Mulyadi ini tidak melanggar HAM. Ya karena di barak militer itu para siswa-siswa kategori nakal ini tidak dididik secara militer, tidak ya. Tentu saja ini berbeda dengan wajib militer. Jadi ini pendidikannya seperti biasa, hanya saja tempatnya dipindah. Yang tadinya di sekolah umum ke barak militer. Pendidikannya sama, pembelajarannya sama. Ya mungkin ada perbedaan, ada penekanan dalam tata cara disiplinnya, tanggung jawabnya. Karena ini juga pendidikan karakter juga ya. Supaya anak-anak yang tadinya suka tawuran gitu kan, apalagi mabuk-mabukan, obat-obatan dan segala macamnya. Nah itu dia dididik, direhab lah ya kalau bahasa ininya mah, jadi direhab di barak militer. Tetapi siswa-siswa ini juga dijamin tidak ketinggalan mata pelajaran di sekolah, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan ya. Maksudnya tidak ada perubahan itu di sekolah sama di barak militer sama saja. Cuman bedanya pertama ya tempatnya, kedua mungkin penekanan kepada pendidikan karakternya ya, rasa tanggung jawab anak ini gitu kan, terus lagi rasa disiplin gitu kan, bangun pagi misalkan, tidur jam 9 apa jam 10, tidak keluyuran gitu kan. Nah itu jadi tentu saja itu tidak menyalahi HAM juga gitu kan kalau seperti itu. Jadi memang polemik ini banyak sekali orang yang menilai, yang menduga jika siswa-siswa yang dikirim ke barak militer ini akan dididik ala-ala militer
dilatih perang-perangan gitu, dilatih ini itu. Tidak ya. Jadi hanya mendisiplinkan saja, hanya pembentukan karakter saja. Nah ini kemudian tadi dari orang tua siswa itu, dia kalau nggak salah salah satu orang tua siswa di Bekasi ya, dia melaporkan Kang Deddy Mulyadi karena telah menyalahgunakan wewenang ya. Karena menurut dia ini program Kang Deddy Mulyadi ini melanggar HAM. Sehingga dia tadi juga mengatakan tidak setuju sekali ya. Karena menurut informasi dia juga tadi mengatakan anak-anak ini bangun jam 4 subuh ya. Rambutnya digundulin, tidur jam 10 malam. Itu kan bagus. Pagi-pagi kita bangun, tidur teratur. Ya rambut ya memang harus rapi seorang siswa ini kan. Nah kalau memang untuk nih, mudah-mudahan video ini didengar oleh orang tua yang di Bekasi ini ya. Kalau memang Bapak ini tidak setuju dengan program Kang Deddy Mulyadi mengenai pengiriman siswa-siswa nakal ini, ya Bapak didik aja sendiri anaknya di rumah ya. Karena tidak sedikit juga anak-anak yang susah dididik ya, mau di rumah kayak mau di sekolah itu sulit sekali, apalagi di sekolah. Karena banyak sekali ya, saya katakan lagi, banyak sekali siswa-siswa yang melawan kepada gurunya. Ya, ketika gurunya memberi hukuman, orang tuanya ikut campur, membela anaknya, malah menuntut balik gurunya, malah menuntut balik sekolahnya. Terus cara pendidik anak seperti apa? Di rumah nggak bisa, di sekolah pun sekolahnya angkat tangan juga karena takut dilaporkan. Jadi serba salah. Nah ini solusinya ke barak militer gitu kan. Nah Anda ini juga, Bapak ini tidak setuju, memang anak Anda nakal ya, sehingga Anda keluar-keluar katanya tidak setuju. Ya kalau Anda nakal silahkan didik sendirilah. Ya, nggak usah ikutan karena Kang Deddy Mulyadi pun memprogramkan ini tidak memaksa. Tentu saja anak nakal langsung dikirim. Oh tidak, harus ada persetujuan dari orang tua, harus ada persetujuan dari sekolah. Kalau dua-duanya sudah setuju, baru dikirim ke barak militer. Tidak serta-merta anak tawuran, anak nakal, anak ini langsung diambil dikirim. Oh tidak, tidak seperti itu. Ini tidak memaksa. Ya, program pengiriman siswa-siswa nakal ini tidak ada paksaan. Siapa saja bisa ya, khususnya di wilayah Jawa Barat, yang merasa kewalahan dalam mendidik anak, yang merasa anaknya tidak dididik, yang merasa anaknya ya sering keluyuran apalagi sering bolos, ya bisa gitu kan, dikirim ke barak militer. Jadi pengiriman anak-anak ataupun siswa nakal ini ke barak militer ini tentu saja harus ada persetujuan dari orang tua dan juga pihak sekolah. Jadi ini tidak ada pemaksaan Bapak ya. Dan untuk kategori katanya melanggar HAM, tadi Menteri HAM mengatakan ini tidak ada pelanggaran HAM-nya ya. Karena siswa-siswa ini dikirim di barak militer itu pembelajaran sama saja seperti di sekolah. Tetapi plusnya hanya menekankan masalah kedisiplinan, pembentukan karakter supaya anak-anak itu bertanggung jawab ya. Nah sobat semuanya, bagaimana nih menurut sobat semuanya ya mengenai orang tua ini melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM, katanya menyalahi wewenang sebagai gubernur karena mengirimkan siswa-siswa kategori nakal ini ke barak militer. Karena itu tentu saja bukan wewenang gubernur. Pendidikan itu tentu saja katanya wewenang pihak sekolah. Ya, aduh. Bahkan tadi orang tua itu mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini tidak paham cara mendidik anak ini. Aduh, Bapak ya tidak apa-apalah. Silakan tulis ya pendapat sobat semuanya di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.